Sahabat MK, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Lestiara langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi syariat beliau mulia, penuh hikmah dan manfaat adalah saja'ah, berani. Lawan dari berani adalah penakut, pengecut. Dua nama yang kalau disebutkan hilang izahnya. Jadi lelaki pengecut hina, jadi lelaki penakut hina. Ada berani, ada konyol. Bedanya pemberani adalah selalu dengan dua hal, perhitungan dan data yang akurat. Bal punya data, nggak punya perhitungan ngaco, punya perhitungan tanpa data juga tetap ngaco, ngitung tanpa data. Makanya para pemberani itu adalah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Tapi orang-orang yang sembrono, konyol, sok tahu, itu tidak termasuk pemberani. Walaupun dia naik ke atas pohon tapi dia tidak berhitung tentang tinggi pohon, kemampuannya, itu bukan pemberani. Jangan menganggap pemberani orang-orang yang konyol. Kemarin di Jakarta melihat tawuran anak-anak SMP bawa celurit itu, bawa bambu, kayu, besi, rantai, celurit, bergerombol. Apa itu pemberani? Itu pengecut. Dia tidak berperhitungan mau apa, bawa celurit, bawa pisau. Ya, kalau dia melakukan tindakan itu melukai bahkan membunuh orang, habis masa depannya, hancur hati ibu bapaknya, aib bagi sekolahnya. Itu bukan pemberani sama sekali. Geng-geng motor juga sama sekali bukan pemberani. Ya, pengecut. Dia hanya berkumpul dengan temannya. Saya baca dari salah satu media, ketika sudah ditangkap nangis merengek itu Pak oleh polisi itu di depan polisi. Kalau ngabring dengan teman dia sepertinya pemberani, tapi kalau sudah sendirian-sendirian nangis, ngompol. Tapi berani apa dulu? Ada yang berani berkelahi, apakah mereka pemberani betulan? Atau juga konyol yang jago-jago berkelahi itu? Belum tentu. Satu sisi berani berkelahi, tapi dia berani dengan cara yang benar. Yang pemberani sejati itu adalah orang yang berani memilih apa yang Allah sukai. Inilah pemberani yang asli. Karena dalam hidup ini pilihan syariatnya seperti ini. Tadi malam tahajud jangan, tahajud jangan. Itu memilih. Tahajud tapi dingin, sedingin-dinginnya wudhu tidak akan beku dibanding dinginnya di tempat salju. Benar? Ke masjid jangan, ke masjid jangan. Berani memilih. Itu para pemberani. Di antara sederhananya seperti itu. Banyak yang kalah dalam hal ini. Keberanian apa yang harus kita miliki? Pemberani sejati itu diawali dengan berani jujur melihat dirinya sendiri. Tidak banyak orang yang berani jujur melihat dirinya, yang asli dalam pandangan yang sedekat mungkin dengan yang Allah tahu. Banyak yang tidak berani mengakui siapa dirinya. Dia hanya bersembunyi di balik topengnya. Saya ini sarjana, saya ini mantan pejabat. Itu
itu tidak perlu disebutkan, karena bukan itu yang penting, itu topeng. Saya ini berlumut dosa atau tidak? Tanya ke hati. Saya ini sudah jadi kepala keluarga yang benar atau tidak? Saya menjadi ibu yang benar atau tidak? Saya sudah jadi hamba Allah yang benar atau saya hamba selain Allah? Saya ini orang jujur atau orang munafik? Saya ini orang yang pengamal ilmu atau orang yang fasik? Saya sholatnya khusyuk atau tidak? Oh, makin banyak berani melihat dirinya, itu masa depan makin baik. Mengapa? Karena para pemberani melihat siapa dirinya, dia akan punya kesempatan lebih luas untuk memperbaiki diri. Berani melihat kekurangan dan kesalahan diri, jujur. Tidak banyak, sebagian besar orang hanya berani bersembunyi di balik topeng. Kalaupun dikasih tahu kekurangannya, dia mencari 1001 alasan untuk membela diri, bukannya gigih mengakui dan memperbaiki diri. Sesudah berani di hadapan Allah ngaku gitu, itu awal yang sangat baik. Berani apa lagi? Kalau berkaitan dengan orang, kita harus berani ngaku salah kalau salah. Jangan sibuk mencari-cari alasan, nggak perlu. Kalau salah masalah aja. Berani selanjutnya, berani bertanggung jawab atas kesalahan. Siapa yang hari ini tidak hadir? Cung, dia. Wah, semua serem ya. Ketika ditanya siapa yang hari ini tidak hadir, dia ngacung. Semua serem kan? Siapa dia? Tidak hadir tapi ngacung. Merinding kan? Hadirin, kalau merasa siapa yang tidak bikin PR, jujur, berani. Saya. Kenapa tidak bikin PR? Saya salah, saya lalai, saya siap menerima sanksi. Enak dengarnya. Siapa yang tidak bikin PR, diam saja. PR-nya kita periksa. Ketika mana PR-nya? Itu Bu sudah saya kerjakan, tapi PR yang tahun lalu. Kenapa kamu nggak bikin PR? Sebetulnya saya sudah akan mengerjakan Bu, tapi pulpennya nggak ada isinya. Kira-kira tambah mulia atau tambah hina? Sebetulnya sudah saya kerjakan Bu, ternyata pas saya bangun hanya dalam mimpi Bu. Makin banyak alasan, makin jelas itu ngaconya. Hati-hati nih, memperbanyak alasan itu memperjelas kesalahan kalau alasan itu tidak benar. Ngaku, makin cepat ngaku, makin cepat urusan beres, makin terjaga kehormatannya. Percayalah hadirin, pokoknya mah kalau salah mah ngaku. Kalau urusan hablum minannas, kalau ke Allah tobat langsung. Jangan takut. Sekarang coba di pesantren ini, kalau bikin salah, apa resiko tertingginya? Dihukum penjara seumur hidup? Mustahil. Dicaci maki? Tidak ada. Di smackdown? Gak mungkin. Digelitikin sampai ngompol? Mustahil. Apa coba sanksinya kalau ngaku? Dikeluarin? Belum tentu. Yang ngaku itu kan di sini ada dua jenis, ada kesalahan, ada ketidakjujuran. Yang fatal mana? Yang salah yang tidak jujur. Yang tidak jujur. Kalau kesalahan, ini wajah-wajah termasuk wajah saya, wajah-wajah bikin kesalahan. Tapi kalau sudah tidak jujur, itu masuk ke wilayah munafik. Siapa yang tadi malam tidak tahajud, misalkan ngaku, saya semalam tidak tahajud. Kenapa? Saya piket. Benar, piket dari jam berapa sampai jam berapa?
dari jam 4 sore sampai jam maghrib. Wah, nggak ada kaitan. Saya pikir sampai jam 2, sesudah itu saya ngantuk, harusnya saya tahajud. Saya salah, Pak. Enak tidak dengernya? Kejujuran itu beda. Orang yang salah dan jujur itu izahnya naik. Nggak tahu gimana itu oleh Allah tuh begitu. Ada yang nyolong, kemudian kehilangan dompet, tiba-tiba ada yang ngacung, saya yang mencurinya. Wah, kaget. Saya tadi lihat dompet, entah gimana saya jadi ingin mengambil, apapun alasan saya salah. Ini dompetnya saya kembalikan, plus dompet saya sebagai kenang-kenang. Wah, ini aneh hadirin, pasti sakit nih orang ini. Tapi siapapun yang ngaku beda nilainya, benar? Entah gimana itu kalau ngaku tuh, coba bayangkan. Pak Hakim, saya sebagai terdakwa korupsi, saya akan mengakui seluruh perbuatan saya. Yang didakwakan oleh jaksa itu baru sebagian kecil dari korupsi saya. Saya akan buka semuanya sebagai tobat saya kepada Allah, permintaan maaf saya kepada keluarga, orang tua, anak, terutama bangsa ini. Saya adalah pejabat yang tidak amanah, yang tidak patut ditiru. Bukan lalai, tapi ini tidak amanah. Silakan disita semua hasil korupsi, daripada dimakan anak cucu menjadi racun, daripada saya disiksa di akhirat, ambil saja. Saya siap menerima hukuman yang seadil-adilnya. Gimana perasaannya? Ada respect nggak? Ada. Makanya jujur. Sebetulnya saya tidak mau ikut wilayah politik ya. Ini tapi jadi memantau isu yang sekarang berkembang di masyarakat tentang salah seorang pejabat negara yang diduga berdui keluarga negaraan, dua warga negara, yaitu warga negara Amerika Serikat dan masih merasa juga warga negara Indonesia. Sampai hari ini belum ada penjelasan yang gamblang. Saya nggak tahu apakah saya menyederhanakan masalah atau tidak, tapi menurut saya sederhana saja. Tinggal yang bersangkutan bicara, ya. Misalkan Agim, apakah dua warga negara atau tidak? Tinggal konferensi pers sini. Saya Abdullah Gimnastiar, warga negara Indonesia, ini paspornya. Satu-satunya paspor yang saya miliki adalah warga negara Indonesia. Ada pertanyaan, apakah pernah menjadi warga akhirat? Jangan menghina ya, saya masih hidup. Isu kemarin katanya sudah dapat paspor. Yang betul pertanyaannya, apakah pernah jadi warga Amerika? Tidak. Pernah mendapatkan paspor? Tidak. Gamblang, jelas, benar, nyata. Tapi kemarin jawabannya masih ngambang. Ngambang ini biasanya ada sesuatu yang diduga tersembunyi. Karena kalau jelas-jelas, bagaimana kalau misalkan warga Amerika misalkan, ya saya nggak boleh nyebut sebuah negara, apakah Bapak sudah menjadi warga Amerika atau misalkan negara Cikemeh lah ya, tidak usah berkewarganegaraan dua, satu Indonesia, dua Cikemeh. Bagaimana? Benar, saya tinggal di Cikemeh semenjak TK sehingga saya diminta mendapat warga negara. Apakah Bapak tahu konsekuensinya? Sekarang saya tahu bahwa saya tidak bisa menjadi seorang menteri karena saya memiliki dua kewarganegaraan. Saya mengakui saya punya paspor Cikemeh. Sehubungan dengan polemik ini, saya berharap segera diputuskan, karena sekarang saya paham menjadi menteri
tidak boleh dua kewarganegaraan. Semoga Bapak Ketua RW Cikemeh segera mengambil keputusan. Wah, kalau gitu Bapak akan diberhentikan dari menteri. Ya, tidak apa-apa. Dan ini semoga jadi pembelajaran bagi semua. Ini kenapa Ketua RW Cikemeh memilih Bapak? Ya, ini yang akan dibahas bersama. Tapi saya mempertanggungjawabkan, saya punya paspor Cikemeh. Gimana kalau gitu kan? Resikonya apa? Bapak diturunkan dari menteri, tidak apa-apa. Diturunkan dari jabatan apapun, itu sederhana dibanding diturunkan martabat tidak jadi orang jujur. Jabatan setinggi apapun tidak ada nilainya kalau kita punya tidak jujur. Ke akhirat tidak nyebut jabatannya tapi kejujurannya. Benar? Jangan takut, jangan takut para calon menteri, ya, ngaku aja berhenti jadi menteri, tidak ada masalah sama sekali, dan nanti juga berhenti juga, ya. Tapi berhenti jadi orang jujur, masalah terbesar. Tapi mungkin ada pertimbangan lain karena menyangkut bagaimana saudara sebagai misal, ya, ini bukan negara apalah, Bapak Ketua RW kenapa mengambil menteri ke RW-an Bapak tidak diperiksa dulu? Gak boleh ngomong gini, ini memang karyawan saya ngaco. Gak bisa, saya yang salah, saya kurang hati-hati di dalam mengambil keputusan. Saya akui saya salah, dan semoga saya bisa memperbaikinya dan juga menjadi pelajaran bagi yang lain. Saya mohon maaf. Udah, lebih simpel, benar. Ini kalau negara Cikemeh, hadirin, dengan Cendol, ya. Begitulah. Kita tahu pasti hidup ini banyak masalah, kelalaian, kesalahan, kekurangan. Tapi kalau kita punya kejujuran bisa lebih simpel. Yang bahaya itu tidak berani ngaku, tidak berani tanggung jawab. Ayo hadirin, hidup mah cuman sebentar. Apa sih resiko tertinggi dalam hidup ini, ha? Mati. Semua juga mati. Dihina. Nabi Muhammad yang mulia juga ada yang menghina. Gak apa-apa. Diturunkan dari jabatan, ada takdirnya masing-masing. Surat Ali Imran ayat 26. Bisi pengen tahu nih bagaimana tentang jabatan. Jangan takut. Kalau kita tidak mengambil resiko, awet itu penderitaannya, awet kehinaannya, bisa dunia akhirat. Ambil resiko. Siap adik-adik? Tuh kan, gak berani beresiko nih. Siap? Kenapa saya jadi semangat 45 begini? Dari kemarin nih nunggu pengakuan yang gamblang gitu. Dihina orang se-Indonesia. Bukan apa-apa, udah nyobain ya. Dulu kan sempat heboh juga. Ini kita aja ya. Dicaci maki, dihina, dipermalukan, dikucilkan, dirontokkan usahanya. Nggak berkurang rezeki dari Allah. Jangan takut oleh penghinaan orang. Demi Allah tidak ada apa-apanya. Tidak akan berkurang apa yang Allah berikan kepada kita dengan dihina orang sedunia. Kekuasaan langit dan bumi itu milik Allah. Apa yang Allah berikan pasti ketemu. Apa yang tidak Allah berikan tidak akan ketemu. Mulut orang itu puji, caci, ember jatuh, sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Cuman itu saja. Silakan Ustaz. Nih bagi saudara calon ketua DKM, ya, ini jabatan. Ya silakan. Surat Ali Imran ayat 26.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Naikin jadi menteri izin Allah. Saya husnuzon, baik Pak Menterinya maupun Pak Presidennya tidak ada yang berniat jelek. Dua-duanya ingin memberikan yang terbaik. Beliau tidak menyangka mungkin diundang bakal jadi menteri. Ya, tidak ada yang menduga akan ada episode ini. Betul? Kita juga tidak usah menghakimi, tapi kita dapat ilmu dari semua ini. Dan menghakimi juga kita bukan hakim dan tidak selesai. Kita husnuzonnya, saya husnuzonnya ini Pak Menteri ini niatnya baik, diminta kembali ke tanah air untuk berbakti di tanah air, niatnya baik dan tidak pernah menyangka mungkin, dan boleh jadi juga tidak tahu banyak tentang bagaimana aturan-aturan, sebagaimana saya juga baru tahu sekarang. Ya, tidak banyak orang yang paham tentang hal ini. Husnuzon saja. Demikian juga Pak Presidennya yang memilih menteri, pembantunya saya kira mencari yang kira-kira bisa membantu menyelesaikan negara ini, dan itu urusan masing-masing. Tapi bagi kita ini urusannya adalah kita dapat pelajaran apa, dapat hikmah apa. Kata kuncinya mah jangan takut oleh sanksi makhluk. Sepanjang kita memilih apa yang Allah sukai, jalani saja sanksi dunia ini. Siap adik-adik? Ya, acungkan tangan yang ngantuk. Pasti tidak ngancung loh. Oh ya, ngantuk boleh. Acungkan tangan yang tidur. Alhamdulillah hadirin, dia jujur ya. Coba kalau sambil tidur ngacung, kan berat hadirin. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Saya mohon maaf kalau membahas ini. Sayang sekali kalau ada gonjang-ganjing di negeri ini dan kita tidak dapat pelajaran. Sayang sekali kalau ada kehebohan hiruk pikuk dan tidak membuat kita berubah menjadi lebih baik. Apapun yang terjadi di negeri ini atau dimanapun saja yang kita dengar, kita tahu ujungnya cuma satu, yaitu membuat kita berubah menjadi lebih baik, lebih mengerti, lebih dekat dengan Allah. Barulah kita beruntung. Kalau hanya membahas masalah tapi kita tidak berubah, atau bahkan kita jadi lebih jelek akhlaknya, kita jadi ikut rugi. Semua kejadian dirancang oleh Allah penuh hikmah bagi orang-orang yang bisa memahami. Makanya doalah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Silakan disimak hadisnya hadirin. Ada dua hadis dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW. Beliau bersabda, milikilah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Sesungguhnya seseorang berlaku jujur, berlaku benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai siddiqin, dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kecurangan atau fujur, dan kecurangan itu mengantarkan ke neraka. Sesungguhnya seseorang terbiasa berdusta
sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa saja yang membuatmu ragu dan beralihlah kepada yang tidak mendatangkan keraguan di dalam hatimu, karena kebenaran itu adalah ketenangan dalam hati, sedangkan dusta adalah keraguan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun karir kehidupannya, syariatnya dengan diberi gelar Al-Amin, manusia yang jujur terpercaya. Beliau rupawan tapi tidak terkenal karena rupanya. Beliau pandai, brilian otaknya, tapi tidak disebut-sebut kepandaian, kebrilianannya. Beliau juga perkasa tapi tidak disebut-sebut kehebatan keperkasaannya yang dominan, tapi semua orang mengakui kejujurannya. Dan dari sinilah kita lihat bagaimana karir kehidupan beliau sampai puncaknya dan tidak pernah lekang oleh zaman, tidak pernah lapuk oleh waktu, karena kejujuran itu adalah inti kebaikan. Orang yang jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada sorga. Kalau orang mau bicara kebaikan demi kebaikan, harus diawali dengan bicara kejujuran. Karena orang yang tidak jujur, kalaupun berbuat baik, baiknya bisa baik semu, yaitu baik untuk menutupi ketidakjujurannya. Koruptor dermawan, kedermawannya ini bisa jadi untuk menutupi pencuriannya. Ada orang yang sangat ramah, kalau dia tidak jujur bisa jadi untuk menutupi kebohongannya. Tapi orang yang jujur asli, kebaikannya juga asli. Pastikan hadirin, kita berusaha keras menjadi orang yang jujur di hadapan Allah, jujur melihat diri sendiri, jujur untuk mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya dengan penuh kesadaran ini adalah yang disukai oleh Allah. Jangan takut oleh kehilangan dunia berikut isinya, tapi takutlah kehilangan kejujuran. Pikir semua resiko dunia ini, tidak ada yang gawat. Paling tinggi kita mati, benar? Semua orang mati sudah diukur oleh Allah, waktunya, caranya, tempatnya. Kita akan husnul khotimah insya Allah kalau kita mati sebagai orang yang jujur. Mudah-mudahan ini jadi hal yang bermanfaat, episode ini bagi kita semua untuk mengukur kejujuran diri dan segera memperbaiki diri. Terima kasih hadirin, semoga ada hikmahnya. Acara ini dilanjutkan oleh Ustadz Roni Abdul Fatah, dan kepada santri Daurah Qalbiyah, santri mahasiswa, santri wirausaha, silakan pindah ke lantai bawah untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ustaz Roni atur nuhun, terima kasih kepada warga yang menyimak dan yang hadir di Istiqlal hari kemarin. Semoga banyak hikmah. Mohon maaf dari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian santri turun punten. Oke. Ayo, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin sekalian, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah, Bapak Ibu jamaah di Masjid Darut Tauhid, ada satu kisah yang berkaitan dengan kejujuran di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Dan kisah kejujuran sahabat yang mulia ini menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Ini kisah tentang kejujuran Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik ini termasuk kader inti. Ka'ab bin Malik tidak pernah absen dalam peperangan kecuali di perang Tabuk. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasannya Ka'ab bin Malik tidak ikut, Nabi bertanya, kemana Ka'ab? Kenapa Ka'ab tidak ikut perang Tabuk? Padahal yang namanya jihad itu wajib, apalagi untuk para sahabat inti. Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kisahnya ini di dalam hadis yang sangat panjang sekali, hadis yang sahih. Hadis ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Intinya Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk itu karena dia terlena dengan urusan dunia. Dimana ketika perang Tabuk itu kondisinya Madinah waktu itu sedang musim panas. Ya, musim panas. Kalau musim panas kan kurma berbuah. Jadi kurma tidak berbuah di musim dingin. Sedang panen kurma di Madinah itu. Nah, ini menyebabkan Ka'ab bin Malik itu menunda-nunda jihad. Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan pengumuman jihad dengan jelas kecuali di perang Tabuk. Di perang-perang yang lain Nabi tidak pernah menjelaskan. Perang Badar Nabi tidak menyampaikan dari awal akan berperang, tidak. Ya. Bahkan Futuh Mekah itu juga demikian. Tapi untuk perang Tabuk jauh-jauh hari Nabi menyebutkan, karena memang medan yang akan ditempuh dan jumlah musuh sangat banyak, maka Nabi membutuhkan persiapan. Nah, Ka'ab bin Malik gak pernah mendapatkan kemudahan dalam masalah urusan dunia kecuali pada perang Tabuk itu. Dia punya kendaraan kuda yang bagus dan jumlah juga banyak, sedang panen kurma, Pak. Jadi terlena, Pak. Itulah dunia, Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ib, permainan, wa lahwun, sendak gurau, wa zinatun, dan perhiasan yang sering menipu, sering melalaikan dunia itu. Nah, ini dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nunda-nunda hingga akhirnya Ka'ab bin Malik ketinggalan, saudaraku. Ka'ab bin Malik ketinggalan, nggak ikut jihad. Baru setelah pasukan meninggalkan Madinah dengan sangat jauh dan Ka'ab bin Malik tidak bisa menyusul, baru ada penyesalan, Pak. Nyesal. Ka'ab kembali ke Madinah. Di Madinah itu, Bapak Ibu sekalian, yang tidak ikut perang Tabuk itu orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah, yang mustadhafin, yang memang diperbolehkan tidak ikut jihad. Ka'ab merasa malu, ya Allah, saya ini diberikan kemudahan, saya tidak jihad. Nah, kemudian ketika sampai berita kepadanya bahwasannya Nabi mengetahui bahwa dia tidak ikut jihad, muncul dalam benaknya untuk menyampaikan alasan. Saya mau beralasan, mikir, tapi aduh, kalau saya beralasan apa manfaatnya buat saya gitu, Pak? Apa manfaatnya buat saya?
Kalau saya beralasan, ngarang-ngarang, berbohong, bisa saja mungkin Nabi percaya, tapi Allah nggak akan suka, gitu kata Ka'ab bin Malik. Lagian kalau saya datang kepada Nabi menyampaikan alasannya, saya berbohong, apa bedanya saya dengan orang munafik, begitu? Karena orang munafik itu nanti datang kepada Nabi ketika Nabi kembali ke Madinah dari perang Tabuk, dia menyampaikan berbagai macam alasan. Mulai perang batin tuh, jujur atau bohong. Nah, begitu dalam diri Ka'ab bin Malik. Akhirnya Ka'ab bin Malik memutuskan, saya harus jujur, apapun resikonya saya akan sampaikan semuanya. Ini kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Nabi kembali ke Madinah dari perang Tabuk, Pak. Nabi kembali ke Madinah, maka para sahabat yang tidak ikut menyampaikan alasan yang mustadafin itu diterima alasannya. Kata Nabi, ya aku sampaikan kepada Allah permohonan ampun kalian tobat kepada Allah, semoga Allah ampun dosa-dosa kalian. Orang munafik juga datang, Pak. Orang munafik menyampaikan alasannya macam-macam. Dohirnya, ya saya terima alasan, batinnya saya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baru tiba giliran Ka'ab bin Malik, Pak. Ka'ab ini udah gak enak ketemu Nabi gitu. Aduh, saya gak enak nih. Sudahlah, apapun yang terjadi saya harus jujur. Maka dia temui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Ka'ab, kenapa engkau tidak ikut jihad? Ka'ab di sini nih menyampaikan kalimat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya saya tidak takut kepada Allah, ya saya berbohong kepada engkau, wahai Rasulullah. Ya, dan saya tidak ingin munafik. Saya bisa menyampaikan alasan. Dan Ka'ab bin Malik ini pandai merangkai kata, dia penyair, Pak. Jago sekali tuh Ka'ab bin Malik itu. Jadi kalau dia bikin alasan dipercaya lah gitu. Wong dia jago kok. Bisa saya membuat kata-kata, bisa membuat alasan yang membuat engkau percaya Rasulullah. Tapi saya yakin kalau engkau percaya, engkau menerima alasanku, tapi ada Allah. Allah Maha tahu. Saya takut engkau percaya kepadaku, tapi Allah murka kepadaku. Maka biarlah aku akan jujur menyampaikan apa alasanku tidak ikut perang Tabuk. Gak apa-apa engkau benci kepadaku karena alasan itu, tapi Allah Maha tahu bahwa aku jujur, dan semoga Allah maafkan dosa-dosaku dan Allah terima tobatku. Ya Rasulullah, tidak ada alasan apapun kenapa saya tidak ikut perang Tabuk, kecuali saya dibuat terlena oleh dunia saya. Itu, Pak, rasa malas ya Rasulullah, jujur malas, Pak. Jadi at-taswif, mana taswif itu menunda-nunda, nantilah. Nah, taswif ini minasyaiton. At-taswif minasyaiton. Menunda-nunda berbuat kebaikan itu bisikan setan, itu jebakan syaiton, tipu daya syaiton. Nantilah saya mau wakaf nih. Nanti saja, pernah sudah punya niat kuat, dia sudah punya itu. Nanti sajalah. Nah, itu at-taswif minasyaiton. Taswif itu dari syaitan. Itulah Ka'ab bin Malik, Pak. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, aku jujur ya Rasulullah, enggak ada alasan apapun kecuali saya malas, dunia membuat terlena saya sehingga saya menunda-nunda dan saya ketinggalan. Itu. Mendengar ini, maka Nabi yang mulia menyampaikan, adapun engkau wahai Ka'ab, kata Nabi ini, adapun engkau, aku serahkan kepada Allah, katanya. Begitu. Aku serahkan kepada Allah, terserah Allah. Nabi kembali, wah, Ka'ab bin Malik tuh, waduh, ini ada apa setelah ini gitu. Tapi dia mantap, dia tenang dengan kejujurannya, begitu. Sehingga turunlah hukuman, sanksi dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk. Tapi ingat, Ka'ab bin Malik menjalani sanksinya ini dengan penuh keikhlasan. Apa itu? Pertama, turun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan diajak bicara Ka'ab bin Malik, ditahdzir. Bayangkan,
Tapi ini bertahap. Yang pertama, orang Madinah nggak boleh ngajak ngomong, nggak boleh mengucapkan salam kepada Ka'ab bin Malik. Bayangkan, Ka'ab itu pas keluar dicuekin, Pak. Betul, dicuekin. Emang enak dicuekin? Emang enak dicuekin, Pak? Nggak enak, Pak. Ka'ab ketemu dengan saudaranya kaum muslimin, salam nggak dijawab. Aduh, wah mulai ini, kata Ka'ab. Ketemu juga nggak diajak bicara. Wah. Sampai Al-Quran menggambarkan dunia yang luas terasa sempit, jiwa yang lapang terasa sempit. Ka'ab bin Malik begitu, Pak. Ya Allah. Tapi Ka'ab jalani sajalah. Ka'ab jalani saja, jalani gitu. Dan Ka'ab nggak tahu kan, entah kapan sampai kapan. Sampai kemudian datang lagi setelah 40 hari perintah. Kan Ka'ab di luar nggak boleh diajak bicara, tapi kan masih punya keluarga, Pak. Kalau ke rumah masih boleh ngobrol sama istrinya, Pak, anak-anaknya masih boleh dialog, curhat lah gitu ya. Kan kita juga sama, kalau di luar punya masalah masih ada keluarga gitu, istri kan masih enak curhat tuh. Ya. Hari ke-40 datang perintah, sampaikan. Istrinya pun nggak boleh bicara sama Ka'ab. Wah, nggak boleh ngomong. Sampai Ka'ab datang, ya Rasulullah, apakah istriku harus aku pulangkan kepada kedua orang tuaku? Ya. Akhirnya Ka'ab menikmati, Pak. Berapa lama? 50 hari, Pak. Dicoekin penduduk Madinah, dicoekin oleh keluarga sendiri, nggak boleh bicara. Sampai Ka'ab pernah menceritakan, aku sholat di belakang di Masjid Nabawi, Pak, sholat. Aku melihat Nabi, mudah-mudahan Nabi tersenyum gitu. Nabi itu melihat wajah Ka'ab, tapi kan Nabi juga tahu ini sedang mentarbiyah Ka'ab ini. Mudah-mudahan Nabi itu senyum gitu. Pas lihat Nabi ngabalir, tahu ngabalir nggak, Pak? Malingkan muka. Wah, katanya, aduh, nggak apa-apalah. Allahu Akbar. Hari ke-50 setelah sholat subuh, Ka'ab bin Malik sholat. Allahu Akbar. Al-Quran turun, ayat yang ke-118 surat At-Taubah. Lihat, Masya Allah. Ya, faqala ta'ala wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka. Nah, jadi ada 3 orang, Pak, yang dia itu sahabat inti, dia nggak ikut perang Tabuk, tapi dia nggak berbohong, dia jujur. Yang pertama Ka'ab, yang terkenal Ka'ab, ada Murarah ada Murarah al-Amiri, ada Hilal bin Umayyah. Dia ini sahabat utama yang dia ikut di perang Badar semuanya, perang Badar gitu. Ya. Nah, kemudian ketika itu setelah sholat subuh, sahabat Nabi berteriak, ya, abshir ya Ka'ab, abshir ya Ka'ab. Bergembiralah wahai Ka'ab, tersenyumlah wahai Ka'ab, Allah menerima tobat engkau dan telah turun ayat Al-Quran. Masya Allah. Ka'ab itu sampai nggak percaya, keluar air matanya, Pak. Dia sujud kepada Allah, menangis, dan dia temui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, Pak. Nabi sedang duduk dan para sahabat, ada Abu Bakar ngumpul, semua tersenyum. Nabi, abshir ya Ka'ab, katanya. Ya, bergembiralah wahai Ka'ab, karena tobatmu diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima tobatmu. Bayangkan, Pak. Kita tobat nggak tahu, Pak, apa tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak, nggak tahu kita, Pak. Kita hanya berharap semoga tobat kita diterima Allah, kan begitu. Ini Allah menurunkan ayat Quran, ya, wa 'ala thalathati alladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka, hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, ya. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka pun terasa sempit. Wa dhannu alla malja'a minallah ila ilaih, serta mereka tidak mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepada Allah saja. Tsumma taba 'alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah lah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Mendengar ini, Ka'ab menceritakan
gak ada yang paling membuat saya gembira, gak ada yang paling membuat saya bahagia dalam hidup saya setelah saya mendapatkan nikmat iman dan Islam kecuali ketika Nabi menyebutkan absyir ya Ka'ab, Allah menerima tobatmu. Masya Allah, itu perkara yang membuat Ka'ab bergembira. Kata Ka'ab, ternyata kejujuran membawa kepada kebaikan. Masya Allah, Masya Allah ya, ini luar biasa Pak. Tapi memang nggak mudah kan Ka'ab untuk jujur itu Pak. Sanksinya itu luar biasa, tapi dia menikmati saja Pak. Ternyata itu bagian dari pengukur dosa dan Allah berikan kemuliaan. Maka pantas tadi kita mendengar ya hadis yang dibacakan Ustadz Fuad menyampaikan ya bahwasannya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Setiap kebaikan akan menjadi jalan mudahnya masuk surga, dan dusta itu akan membawa kepada keburukan, kebinasaan. Dan keburukan itu dusta itu membawa kepada keburukan. Nah, keburukan itu akan menghantarkan kepada neraka, begitu. Maka marilah kita belajar ya dari sahabat Nabi yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau jujur dalam tobatnya. Dia akui enggak beralasan Pak, enggak. Dan memang enggak ada alasan gitu. Ya, padahal dia jago loh Pak bikin alasan Pak. Wong dia itu penyair jago Pak. Tapi Allah tahu kita berbuat alasan, bersilat lidah. Allah tahu itu. Ka'ab enggak mau, enggak apa-apa. Ya, Allah Nabi marah kepada saya, tetapi Allah ridho kepada saya. Ujungnya apa? Allah balikan hati Rasulullah, Allah balikan hati muslimin. Bahkan Allah cinta, Allah turunkan ayat yang semenjak turunnya ayat itu sampai detik ini, sampai kiamat nanti dibaca terus. Allahu Akbar. Sebuah kemuliaan saudaraku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya tetaplah kalian dalam keimanan dan bersama dengan orang-orang yang jujur gitu. Sertai orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, sertai orang-orang yang jujur. Bergaul dengan orang-orang yang jujur, karena jujurnya akan nular Pak. Kalau gaul sama orang suka bohong akan mudah bohong juga gitu. Kalau dia dekat dengan orang-orang yang saleh yang jujur, dia akan kebawa juga begitu. Maka berbahagialah kalau kita termasuk orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan. Itu sebuah kebahagiaan dan Allah berikan kemuliaan. Benar tadi nggak sampaikan di awal itu ya, Masya Allah, tidak ada kemuliaan tanpa kejujuran, begitu. Allah a'lam bishawab. Baik, ada diskusi tidak? Kita buka dialog ya, silakan Kang Hasan. Baik, kami undang sahabat MK di pagi hari ini di 022 2017 bagi Anda yang bergabung bersilaturahim ataupun di WhatsApp ataupun di line SMS kami di 0811 22411027. Silakan sahabat MK di 022 2017 076. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6220170776. Baik, saya sambil menantikan penelpon di pagi hari ini, mungkin ada informasi yang akan disampaikan. Silakan Ustaz. Hadirin sekalian, banyak sekali kisah-kisah yang bertaburan yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya tentang kejujuran. Ya, dan intinya kemuliaan lah. Setiap kejujuran berujung pada kemuliaan. Sebagaimana kisahnya taubat seorang yang telah berzina, seorang perempuan, dia al-ghamidiyah gitu. Dia berzina, Pak. Dia sudah berzina, sudah nikah berzina, itu kan enggak main-main hukumannya itu. Sudah kawin, sudah nikah berzina, itu kan hukumannya hukuman rajam gitu, sampai mati gitu. Ya. Dia itu berzina, dia datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk jujur, karena buat dia apa manfaatnya? Saya selamat dari hukum manusia di dunia, tapi di akhirat direbus, apa manfaatnya? Dia itu nggak bahagia gitu. Kan dosa itu gitu bikin gelisah, bikin nggak bahagia, bikin nggak tenang dosa itu, Pak. Itulah wanita Ghamidiyah, Pak. Ini kisah ini pun terjadi setelah perang Tabuk ini. Ketika wanita yang setelah berbuat zina itu minta dirajam gitu ya. Datang kepada Nabi, dia jujur. Dia jujur. Ya, disebutkan apa dosanya, karena mengerti arti keselamatan yang sebenarnya, bukan selamat dari hukum manusia di dunia, bukan,
Bukan itu, bukan. Kita akan mati, kita akan ke akhirat, kita akan kembali kepada Allah, kita akan diadili oleh Allah, kita akan berhadapan dengan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Tuhan mereka, gitu Pak. Dia jujur sampai kemudian hukum rajam ditegakkan, apa ujungnya? Surga Pak, kata Nabi. Hiya fil jannah, dia di surga. Wallahi, kata Nabi, aku melihat dia di surga sekarang. Jujur, Masya Allah ya. Banyaklah kisah-kisah yang membuat hati ini menjadi lembut gitu Pak ya, dengan kisah-kisah kejujuran para sahabat, orang-orang yang mulia, yang mereka faham arti keselamatan yang sebenarnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kang Hasan, ada yang bertanya tidak, Kang Hasan? Baik, di line SMS sudah ada yang bergabung, ada Ibu Nurila dari Palembang. Ini mau bertanya bagaimana sikap kita ketika bertetangga dengan seorang non-muslim, bagaimana yang harus dilakukannya Ustaz? Baik, bagaimana yang harus kita lakukan manakala punya tetangga non-muslim? Saudara yang berbahagia, pahami hak-hak bertetangga. Islam agama yang sempurna, mengatur bagaimana hak-hak bertetangga, sekalipun tetangga kita itu non-muslim. Gak boleh berbuat jahat, berbuat buruk kepada tetangga. Ya, sekalipun tetangga kita bukan muslim. Ya, jadi ada hak dan kewajiban sebagai tetangga. Ya, kita hormati mereka, kemudian kita kirimi makanan, kita berbuat baik kepada mereka, nggak boleh mengganggu mereka. Itu Islam begitu Pak. Ya, kepada non muslim saja seperti itu, apalagi kepada yang muslim, kan begitu. Artinya berbuat baik kepada mereka, nggak boleh mengganggu mereka. Kalaupun ada kegiatan yang akan mengganggu mereka, minta izin kepada mereka, sampaikan informasi. Ada komunikasi, tidak miskomunikasi. Ini kebahagiaan kalau kita bisa mengamalkan ini ya. Dan ini dakwah kita juga begitu. Islam itu sempurna. Islam mengajarkan bagaimana hak, adab, etika bertetangga yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kali ini sudah ada yang bergabung kembali Ustaz di line telepon. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Bu Yani, Terusan Buah Batu, Cipatalo. Baik, silakan Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya untuk ibunda mertua saya yang semalam jam 12 lebih seperempat sudah berpulang ke rahmatullah. Mohon doanya dari pendengar, dari Ustaz. Terus bagaimana untuk harta yang ditinggalkan oleh seorang yang muslimah yang meninggal tidak memiliki anak gitu. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bagaimana seorang ibu yang meninggal yang tidak punya anak, bagaimana hartanya begitu ya. Ya, ini panjang bab waris gitu ya. Ini panjang, jadi nggak mungkin di radio Bu ya. Ala kulli hal itu ada hukumnya semuanya. Ya, harus paham kita bagaimana cara membagikan ya harta yang memang harta itu ya titipan Allah gitu. Ini jarang sekarang ini kaum muslimin yang mau menggunakan hukum Allah dalam bab waris, bab harta. Padahal kan ada keberkahan di sana. Ya, ada aturannya Ibu ya, ada aturannya. Seorang ibu yang meninggal itu. Ini waktunya terbatas. Ibu datang sajalah ke Pesantren Darut Tauhid Bu ya. Intinya ada aturan tersendiri. Datang ke kami di sini kalau ingin panjang lebar, cara ngitungnya langsung itu datang ke sini saja. Nanti kita bantu. Bab waris ya. Datang ke sini nanti kita bantu. Konsultasi ke kita saja. Kita hitung semua seperti apa. Karena harus detail. Kalau nanya waris harus detail Pak. Ya, si ibu ini punya saudara tidak punya, harus itu detail, harus tahu dulu gitu jumlahnya berapa. Nanti kita hitungkan lengkap. Baru sebegitu. Ya, berapa hartanya, jumlah kita hitungkan, kita bantu. Ya, Allah alam bisawab. Ini waktu terbatas jadi tidak mungkin ya dijawab dengan lengkap. Apalagi terputus teleponnya ya, harus ada dialog. Saya harus banyak bertanya tentang hal ini. Allah alam bisawab. Kang Hasan, sudah habis waktunya ya? Tidak terasa Ustaz, sudah di penghujung kebersamaan. Silakan Ustaz. Hadirin sekalian, mari kita nikmati kejujuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Ya, boleh jadi jujur awalnya pahit. Boleh jadi untuk jujur awalnya pahit, tapi yakinlah
pada saatnya Allah akan berikan kemuliaan kepada kita dengan kejujuran itu. Sebelum di akhirat nanti, di dunia pun kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Allah alam bisawab. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.